Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, atas nama Ayu Andira, di samping kiri saya Atas nama Irmawati S. Atas nama Suryani. ingin menjelaskan tentang sejarah bimbingan konseling secara umum. Sejarah bimbingan konseling secara umum yaitu konsep bimbingan dan konseling telah lama dikenal manusia melalui sejarah. Sejarah tentang pengembangan potensi individu dapat ditelusuri dari masyarakat Yunani kuno, yaitu pada tahun 1907 dia memasukkan program bimbingan di sekolah tersebut. Mulainya gerakan vocational. Kedua, tentang hubungan antara vocation guidance dengan school counseling. Banyak education tentang yang pertama kali sebagai rumah bagi profesi konseling, khususnya dalam arti vocational bureau. Jesse Davis melalui memberikan saran kepada murid-muridnya mengenai masalah pendidikan dan pekerjaan tahun 1998. Ketiga, para ahli juga mengembangkan program bimbingan ini, diantaranya Elwever Frame Version yang dijelaskan oleh Para ahli yang juga mengembangkan program bimbingan ini diantaranya Elwever Friend Person. 1. Elwever pada tahun 1906 menerbitkan buku Memilih Satu Karir dan membentuk komite guru pembimbing di setiap sekolah menengah di New York. Komite tersebut bergerak untuk membantu para mahasiswa dan menemukan kemampuan-kemampuan dan belajar tentang bimbingan menggunakan kemampuan-kemampuan tersebut dalam rangka menjadi seorang pekerja yang produktif. 2. Friend Person dikenal sebagai Father of the Guidance Movement in American Education. Dia mendirikan Biro Pekerjaan tahun 1908 di Boston, Massachusetts, yang bertujuan membawa siswa dalam memilih karir yang didasarkan atas proses seleksi secara ilmiah dan melatih guru untuk memberikan pelayanan secara konselor. Bagian B, perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan adanya beberapa kementerian pada waktu itu, di Indonesia mulai didirikan kantor penetapan tenaga kerja. Ini menunjukkan adanya sesuatu usaha untuk menempatkan orang-orang yang ingin bekerja yang sebenarnya disesuaikan. Bimbingan dan penyuluhan di sekolah diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas. Ketidakjelasan pola ini berdampak pada buruknya cita bimbingan dan konseling, yaitu 1. Melahirkan miskonsepsi terhadap pelaksanaan BK. 2. Muncul persepsi negatif terhadap pelaksanaan BK. 3. Muncul berbagai kritikan sebagai wujud kekecewaan atas kinerja guru pembimbing, sehingga terjadi kesalahpahaman. 4. Berlarut-larutnya persepsi negatif dan miskonsepsi. Masalah yang timbul diantaranya sebagai berikut. 1. Konselor sekolah dianggap polisi sekolah. 2. BK dianggap semata-mata sebagai pemberi nasihat. 3. BK dibatasi pada menangani masalah yang instantal dan untuk klien-klien tertentu saja. Nomor 4. BK melayani orang sakit dan atau kurang normal. 5. BK bekerja sendiri. Konselor sekolah harus aktif, sementara pihak lain pasti. 6. Adanya anggapan bahwa pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja. 7. Pelayanan BK berpusat pada keluhan pertama saja. 8. Hasil pekerjaan BK harus segera dilihat. 9. Cara pemecahan masalah bagi semua klien disamaratakan. 10. Usaha BK dipusatkan pada penggunaan instrumentasi BK. Selanjutnya, lahirnya pola 17. SMK Mendikbud nomor 025 sampai 1995 sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya memuat hal-hal substansial khususnya menyangkut bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut. 1. Istilah bimbingan dan penyuluhan secara resmi diganti menjadi bimbingan dan konseling.
Nah, yang kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru pembimbing, yaitu guru yang secara khusus ditugasi untuk itu. Dengan demikian, bimbingan konseling tidak dilaksanakan oleh semua guru dan sembarang guru. Nah, yang ketiga, guru yang diangkat atau ditugasi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling adalah mereka yang berkemampuan melaksanakan kegiatan tersebut minimal mengikuti penataran bimbingan dan konseling selama 180 jam. Nah, yang keempat, kegiatan bimbingan konseling dilaksanakan dengan pola yang jelas. Pengertian tujuan, fungsi, prinsip, dan asas-asasnya. Bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jenis layanan orientasi informasi, penempatan atau penyaluran pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Nah, yang kegiatan mendukung instrumentasi, himpunan data, komprehensif kasus, kunjungan rumah, dan ahli tangan kasus, unsur-unsur di atas nomor 4 pembentuk BK pola 17. Selanjutnya, wawasan bimbingan konseling. 1. Wawasan pribadi. 2. Bimbingan sosial. 3. Bimbingan belajar. 4. Bimbingan karir. 5. Layanan orientasi. 6. Layanan informasi. 7. Layanan penempatan atau penyaluran. 8. Layanan pembelajaran. 9. Layanan konseling perseorangan. 10. Layanan bimbingan kelompok. 11. Layanan bimbingan kelompok. 12. Instrumentasi bimbingan dan konseling. Sedangkan 13. Himpunan data. 14. Komprehensi kasus. 19. Kunjungan rumah. 6. Alih tangan kasus. Itulah materi yang dapat kami berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.